Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab menceritakan bahwa pada saat kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian serba putih dengan rambut yang sangat hitam. Tiba-tiba dia memasuki majelis kami, lalu dia menghampiri Rasulullah. Dia duduk berhadap-hadapan langsung dengan Rasulullah. Dia meletakkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Bahkan dia menyimpan kedua tangannya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Ya Muhammadu, akhbirni anil islami." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam itu. Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadah, bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Wa tuqimas sholata, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau saum pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila, dan engkau kemudian melaksanakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu di perjalanannya. Faqala, maka berkatalah laki-laki itu, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian laki-laki itu mengatakan, fa'ahbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar Allah yang baiknya dan yang buruknya. Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan, fa'ahbirni anil ihsani. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Dan seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, sungguh Allah akan senantiasa melihatmu. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, hadis ini oleh para ulama disebut sebagai trilogi beragama.
atau bahasa Ustadz Abdullah Allahu Yarham, ini yang disebut dengan 3 kerangka beragama. Bahwa 3 kerangka beragama itu adalah Islam, iman, ihsan. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwa level Islam itu ada di bawah iman, level iman itu ada di bawah ihsan. Artinya, seseorang yang muhsin itu otomatis dia mukmin sekaligus dia muslim. Seseorang yang muslim belum tentu mukmin. Seseorang yang mukmin pasti dia muslim, tapi dia belum tentu muhsin. Tapi seseorang yang muhsin itu adalah orang yang muslim, orang yang mukmin. Tingginya derajat ihsan ini salah satu syarat yang menyebabkan kita untuk mendapatkan ma'iyatullah al-khassah itu. Sebagaimana diungkap pada Quran surah An-Nahl ayat 128 itu, bahwa Allah, sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Kenapa disebut orang-orang yang bertakwa dan kenapa yang disebut orang-orang yang berbuat ihsan? Takwa di sini kata Imam Al-Qurtubi maknanya adalah ittaqau al-fawahisa wal kabaira. Jadi supaya kita orang beriman mendapatkan fasilitas berupa ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang khusus kepada kita dengan 5 fasilitas yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Maka syaratnya kita orang beriman harus senantiasa bertakwa dalam arti kita meninggalkan al-fawahisa, segala ucapan, segala perbuatan, segala perilaku yang keji. Atau kadang-kadang juga diartikan al-fawahisa itu adalah dosa-dosa yang dilakukan tidak bisa sendirian. Berjudi tidak mungkin sendiri. Berzina tidak mungkin sendiri. Nah, itu disebut al-fawahisa. Bukan hanya al-fawahisa, tapi orang-orang yang beriman supaya mendapatkan fasilitas ma'iyatullah al-khassah, dia juga harus meninggalkan al-kabair, meninggalkan dosa-dosa besar. Ketika kita sanggup untuk meninggalkan al-fawahis, perbuatan keji, perkataan keji, atau dosa-dosa yang dilakukan secara bersama-sama, demikian juga kita sanggup meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar, syirik, berzina, dan yang lain-lain. Maka salah satu syarat sudah kita penuhi. Dan syarat yang kedua adalah walladzina hum muhsinun. Kita harus termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Apa yang dimaksud ihsan dalam ayat ini? Asy-Syaikh Asy-Sya'di dalam tafsirnya, tafsir Asy-Sya'di, beliau menjelaskan bahwa ihsan itu ada 2. Pertama, al-ihsanu fi ibadatillah. Berbuat ihsan pada saat kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Yaitu tadi yang dimaksud dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam tarahu fa'innahu yaraka. Bahwa kita beribadah kepada Allah itu harus dengan keyakinan bahwa kita diawasi, dilihat, dipolototan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita mau beribadah, ada orang lain, tidak ada orang lain, kualitas ibadah kita sama baiknya. Demikian juga sebaliknya, pada saat ada keinginan kita melakukan maksiat, maka kita segera sadar kita diawasi oleh Allah. Tidak ada KPK tapi Allah mengawasi kita. Tidak ada orang lain tapi Allah mengawasi kita. Sehingga kita bisa menjauhi semua perbuatan-perbuatan maksiat itu. Ikhwatal iman rahimakumullah, pemirsa Wihjah TV yang berbahagia. Ada banyak kasus yang menjadi pelajaran buat kita semua. Bahwa orang-orang yang memiliki keimanan yang baik, belum tentu dia bisa bertakwa dalam arti meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar. Misalkan ada kasus yang kemarin-kemarin heboh. Ada seorang pejabat gubernur di Kepulauan Maluku. Dia seorang gubernur dengan titel Kiai Haji. Gelarnya LC, lulusan Timur Tengah. Bahkan dia hafal Al-Quran. Kita sebagai umat Islam waktu itu bangga. Ada Kiai Haji bergelar LC, hafal Al-Quran,
alumni Universitas Islam Madinah, kemudian menjadi gubernur. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun barangkali kualitas keimanan dia bagus, meskipun kualitas keislaman dia bagus, ternyata suatu hari dia tijalikeh juga dengan kemaksiatan. Ternyata berdasarkan peradilan tipikor, tindak pidana korupsi, dibuktikan bahwa sang kiai bergelar LC ini ternyata korupsi dana APBD miliaran rupiah. Dan yang paling mengenaskan buat kita ternyata dana korupsi miliaran rupiah itu dia gunakan dalam rangka open BO, melakukan prostitusi dengan gadis-gadis cantik. Bahkan di tipikor itu dijelaskan, dari belasan gadis-gadis yang menjual diri kepada sang gubernur, ada seorang mahasiswi cantik Fakultas Kedokteran di salah satu universitas negeri di Jawa Timur, dan ternyata dia dibayar 1 miliar lebih untuk melayani kakek-kakek yang sudah tua renta ini. Inilah contoh bahwa ternyata orang beriman belum tentu dia bertakwa bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya kita orang yang beriman jaga-jagalah, hati-hatilah, jangan sampai hal-hal yang haram merasuki pikiran kita, pola pikir kita, pola sikap kita. Nah, supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang haram itu, maka salah satu konsekuensinya adalah, salah satu dasarnya adalah kita harus berbuat ihsan. Ihsan dalam arti jangan hanya ketika melakukan kebaikan kita merasa diawasi oleh Allah, maka pada saat hendak melakukan keburukan pun kita harus merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak jadi melakukan keburukan dan maksiat itu. Ikhwatal iman, pemirsa Wijah TV yang berbahagia. Yang kedua, kata Syekh Asy-Sya'di, selain al-ihsan fi ibadatillah, ihsan yang kedua adalah al-ihsan fil khalqi. Kita diharuskan berbuat ihsan kepada sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ihsan kepada sesama manusia ini, setidaknya ada 3 teori ihsan. Teori ihsan yang pertama adalah bahwa ihsan yang dimaksud adalah bazlu an-naf'i. Bahwa kita, apapun latar belakang pekerjaan kita, kita harus selalu memberi manfaat kepada orang lain. Seorang guru, dia mendidik, dia ngajar, maka itu berbuat ihsan. Seorang pedagang, dia memberikan manfaat dengan menjual dagangannya, maka itu juga disebut ihsan. Seorang kameramen, seseorang yang sangat piawai dalam teknologi informatika, dalam TV digital misalkan, seperti Syekh Dado, itu berbuat ihsan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi manfaat, dengan memberikan penerangan keagamaan, dengan keahlian yang dimilikinya. Itu konsep ihsan ilal khalqi, dan semua kita insya Allah bisa melakukan. Yang kedua, ihsan ilal khalqi, ihsan kepada sesama manusia, maknanya adalah bagaimana kita membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih baik. Ketika orang lain tersenyum kepada kita, balaslah senyuman itu dengan ucapan-ucapan yang membahagiakan dia. Tersenyum, ucapkan salam. Ketika orang lain memberi kita kopi misalkan, maka balaslah jamuan kopinya itu dengan kopi lagi ditambah sesuatu yang lain. Balaslah setiap kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih baik. Itulah ihsan yang bisa kita lakukan kepada sesama manusia. Namun ada ihsan tingkat tinggi yang ini belum tentu bisa kita lakukan. Itulah ihsan yang dimaksud, yaitu ihsan membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Ada orang yang pedit, balaslah dengan kedermawanan. Ada orang yang selalu cemerut, balaslah dia dengan senyuman. Itulah ihsan terbaik, ihsan level tinggi, dan belum tentu setiap kita bisa melakukan hal itu, tapi kita dituntut untuk bisa melakukan itu sebagai syarat dan prasyarat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'iyatullah al-khassah, kebersamaannya yang khusus kepada kita orang-orang yang beriman. Sekali lagi, ma'iyatullah al-khassah,
kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu Allah akan berikan kepada kita orang yang beriman yang senantiasa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan kita senantiasa berbuat ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita akan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dibersamai oleh Allah di dunia, tapi mudah-mudahan sampai ke negeri akhirat, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.